Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sekarang akan menjelaskan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan di sini ada saya, Ginta Albani Mukti, sebagai moderator untuk kali ini. Ada Aulia Zulfani Rosdi dan Muhammad Ilham Febriansyah. Dan kita langsung ke daftar isi. Untuk pertama ada anggota kelompok, kedua pendahuluan, yang ketiga dasar dan landasan hukum KTSP, keempat kesimpulan, dan terakhir atau kelima yaitu penutup. Untuk pertama di sini ada pendahuluan. Pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun demikian, untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini tidaklah semudah yang kita bayangkan. Berbagai upaya harus dilakukan untuk mewujudkannya. Menyikapi hal ini, pemerintah berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan melalui berbagai cara, antara lain dengan menyempurnakan sistem pendidikan nasional, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dasar dan landasan hukum kurikulum tingkat satuan pendidikan. Konsep kurikulum berkembang sesuai dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Ada 3 konsep tentang kurikulum, yaitu 1. Kurikulum sebagai substansi, 2. Sistem, dan ketiga bidang studi kurikulum dalam Standar Nasional Pendidikan atau NSP. Pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Latar belakang munculnya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum yang disusun secara nasional selama ini ternyata mengalami banyak kendala di sekolah-sekolah dan dirasakan kurang mampu menyentuh permasalahan dan kenyataan pendidikan yang berada di sekolah dan masyarakat kalangan bawah atau grassroots, karena apa yang dipikirkan oleh pemerintah pusat belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan potensi daerah, sekolah, masyarakat, dan peserta didik, sehingga apa yang ada di dalam kurikulum seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan baik di sekolah. Yang kedua adalah sejalan dengan anatomi daerah bidang pendidikan, pemerintah pusat lebih banyak berperan dan berkewajiban menyusun standar-standar pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan atau NSP. Latar belakang munculnya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keinginan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan stakeholder pendidikan untuk mendekatkan penyusunan dan pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan yang merupakan center of teaching learning. Proses dengan harapan yang disusun, dikembangkan, dan dirumuskan merupakan pencerminan dari permasalahan dan kebutuhan sesuai dengan karakteristik, kondisi, dan potensi setempat. Dengan demikian, kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh satuan pendidikan dapat diimplementasikan secara maksimal. Keinginan untuk memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada untuk berperan serta lebih aktif, kreatif, dan inovatif penyusunan kurikulum. Landasan yuridis kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan landasan atau pertimbangan yuridis yang mendasari kebijakan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP sebagai berikut. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan SNP. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2004 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan SKL untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 untuk Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan tertentu dalam hal itu tujuan pendidikan nasional yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah, sekolah, dan peserta didik masing-masing. Satuan pendidikan kurikulum sekolah yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan inilah yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kurikulum satuan pendidikan KTSP yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing pendidik bisa beragam antara sekolah dengan sekolah yang lainnya karena disesuaikan dengan karakteristik, kondisi, dan potensi sekolah serta peserta didik masing-masing. Namun demikian bukan berarti satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan kurikulum tanpa menggunakan acuan. Dan untuk kesimpulan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP adalah bahwa kurikulum ini memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik. Dengan KTSP, sekolah dapat menyusun materi pembelajaran yang lebih relevan dan kontekstual, sehingga pendidikan menjadi lebih bermakna. Komponen utama KTSP mencakup visi, misi, tujuan, struktur kurikulum, kalender akademik, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam pelaksanaannya, guru bertugas menyusun materi pembelajaran, sedangkan kepala sekolah memastikan kurikulum belajar sesuai standar. Meskipun lebih fleksibel, KTSP menuntut kemampuan sekolah dalam mengelola kurikulum secara mandiri dan memerlukan dukungan dari semua pihak untuk mencapai implementasi yang efektif. Mungkin segitu saja dari kelompok 1. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.